Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang matematika kuantitatif dalam menghubungkan dua pernyataan atau lebih. Jadi di sini yang pertama kita membahas tentang bilangan P dan Q adalah bilangan prima berbeda yang kurang dari 12. Jadi bilangan prima itu kurang dari 12 ada 2, 3, 5, 7, 11. Kemudian, jika jumlah P dan Q kurang dari 12, maka hasil kali P dan Q yang mungkin adalah, jadi kita buat dulu pemisalan berupa tabel. Ini P-nya, ini Q-nya, kemudian ini PQ. Dari kelima angka yang ini, penjumlahan P dan Q-nya hasilnya yang kurang dari 12 itu apa aja? Di P misalnya kita buat 2 dengan 3, kemudian bisa 2 dengan 5, ya kan? 2 tambah 3 kan hasilnya 6, penjumlahannya masih di bawah 12. Kemudian 2 ditambah 5 hasilnya 10, masih di bawah 12. Kemudian ada 3 dengan 5, itu juga hasilnya 8, masih di bawah 12. Dan yang terakhir itu ada 3 dengan 7, hasilnya adalah 10, masih di bawah 12. Kemudian kita kalikan PQ-nya. PQ tadi kan 2 dengan 3, 2 kali 3 hasilnya adalah 6, kemudian 2 kali 5 hasilnya adalah 10, 3 kali 5 hasilnya adalah 15, 3 kali 7 hasilnya adalah 21. Lihat dari sini, maka hasil P dan Q yang mungkin dari pernyataan yang ini. Pernyataan yang pertama hasilnya 55. Ada tidak perkaliannya? Tidak ada ya hasilnya 55 di antara sini. Kemudian 35 juga tidak ada hasilnya dari sini. 25 juga tidak ada hasilnya dari sini. Yang ada adalah 21. Yang ini hasilnya. Maka pernyataannya yang hanya pernyataan 4. Hanya 4 yang benar. Yang bagian A 1, 2, 3 saja yang benar itu salah. 1, 3 saja benar itu salah. Karena ini salah semua kecuali bagian 4. Kemudian 2, 4 saja yang benar itu salah. Hanya 4 yang benar itu yang benar. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 3, diketahui S-nya itu ada 6, 7, 7, 7, 11, 13, 13, 24. Mana dari pernyataan berikut di bawah ini yang nilainya juga merupakan anggota dari S? Median, rata-rata, jangkauan, modus. Nah, satu-satu kita cari terlebih dahulu. Kita cari dulu mediannya. Median itu adalah titik tengah, masih ingat ya? Jadi, untuk mencari titik tengahnya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tengahnya adalah 4, berarti di tengah-tengah ini. 7 dengan 11 tengahnya. Maka 7 ditambah 11 ya kan? 7 dengan 11. 7 ditambah 11 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena dia merupakan titik tengah dari S-nya. Jadi kita hasilkan 7 tambah 11 itu adalah 18 dibagi 2, hasilnya adalah 9. Selanjutnya, sudah dapat mediannya, kita cari rata-ratanya. Rata-rata. Jadi rata-rata itu bisa disimbolkan dengan X bar sama dengan, kita jumlahkan ini 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Kita tulis 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 11 tambah 13 tambah 13 tambah 24, dan semuanya dibagi jumlahnya ada berapa? Tadi ada 8 jumlahnya kan? Maka kita bagikan 8. Nah, 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 11 tambah 13 tambah 13 tambah 24 dibagi 8 hasilnya adalah 11. Itulah nilai dari rata-ratanya. Selanjutnya kita cari jangkauannya. Jangkauannya itu kita kurangkan dari nilai akhir ke nilai awal. Nilai akhirnya itu 24, maka kita buat tulisan 24 dikurang. Nilai awalnya adalah 6, berarti 24 dikurangi 6 ya, hasilnya adalah 18. Selanjutnya yang terakhir adalah modus. Modus itu adalah nilai yang paling banyak, masih ingat kan? Nilai yang paling banyak di antara ini, nilai berapa? Nilai 7, karena 7-nya disebut 3 kali. Sedangkan 13 disebut 2 kali, 6 disebut 1 kali, 11 disebut 1 kali, 24 disebut 1 kali. Berarti modusnya adalah angka 7.
Nah, dari yang keempat pernyataan ini, dia katakan mana dari pernyataan berikut di bawah ini yang nilainya juga merupakan anggota dari S. Nilainya dari S ini. Kita lihat, mediannya hasilnya adalah 9. Ada nggak angka 9 di sini? Tidak ada, berarti ini salah. Kemudian rata-rata hasilnya adalah 11. Kita lihat, ada nggak anggota di S hasilnya ada 11? Ada ya di sini, berarti ini benar. Kemudian jangkauan itu nilainya adalah 18. Ada nggak nilai 18 di sini? Tidak ada, berarti ini salah. Dan terakhir modusnya itu angka 7. Berarti di sini ada nggak? Ada, berarti ini benar. Jadi jawabannya ada di pernyataan 2 dan pernyataan 4. Mana di sini? 2 dan 4 saja yang benar. Jadi jawabannya adalah C. Nah, selanjutnya untuk nomor 4, perhatikan gambar lingkaran berikut. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Jika DE sama dengan A, DE ini adalah A kecil ya, maka mana hubungan yang benar antara kuantitatif P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. P dan Q, P itu diameter, Q itu adalah 2A. Nah, kita cari dulu. DE itu adalah A. DE itu sama seperti OB. Ya, sama nilainya, berarti sama-sama nilainya A. Nah, OB ini merupakan jari-jari. Ya kan, ini titik pusat dari lingkarannya, itu adalah jari-jarinya. Jadi, kalaulah jari-jarinya A, ketika kita gariskan di sini menjadi diameter, berarti A-nya ada 2 dong. Jadi, A ditambah A hasilnya adalah 2A. Maka diameternya itu sama dengan 2A. Jadi P dan Q itu nilainya adalah sama. Kita lihat di sini pilihannya. A, P lebih besar dari Q, itu salah ya. Kemudian B, Q lebih besar dari P, itu salah ya. C, P sama dengan Q, benar ya. Nih. D, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Nah, ini juga salah. Diambil satu aja sudah dapat jawabannya. Berarti jawabannya adalah C. Nah, untuk nomor 5 itu hampir sama seperti nomor 4 tadi. Kita mau mencari lebih besarkah, lebih kecilkah, atau sama dengan. Doni dan Dona saudara kembar. Doni berangkat dari rumah ke sekolah mengendarai sepeda dengan kecepatan tetap 20 km per jam. Dona berangkat 30 menit setelah Doni berangkat dengan kecepatan tetap 30 km per jam. Jika jarak rumah ke sekolah adalah 30 km, maka hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. P itu adalah waktu Doni sampai sekolah, Q itu adalah waktu Doni sampai sekolah. Jadi kita cari dulu waktunya si Doni berapa jam ya sampai ke sekolah. Jadi kita mencari waktu itu simbolnya adalah T. Waktunya si Doni, tadi waktu Doni itu adalah 20 km per jam. 20 km per jam, kemudian jarak sekolahnya adalah 30 km. Maka 30 km per 20 itu sama dengan 1,5 jam. Kemudian waktunya si Dona tadi kecepatannya adalah 30, ya kan? Kemudian jarak sekolah itu adalah 30, waktunya si Dona itu adalah 30. Maka 30 dibagi 30 hasilnya adalah 1 jam. Jadi si Dona itu ke sekolah hanya 1 jam, si Doni ke sekolah 1,5 jam. Tapi tadi ketentuannya si Dona itu berangkat 30 menit setelah si Doni. Jadi kalaulah si Dona itu berangkat 30 menit setelah si Doni, maka sama. Jadi waktunya itu 1,5 jam ya. Jadi nilai P itu sampai sama seperti Q. Jadi waktu Doni sampai ke sekolah dengan Dona sampai ke sekolah itu sama ya. Ini Dona ya. Maka ini sama hasilnya. Kita lihat di sini jawabannya. Jawabannya adalah C. Untuk soal nomor 6, misalkan XY menyatakan koordinat titik P pada bidang XY. Apa titik P terletak di kuadran kedua? Itu pertanyaannya.
Putuskan apa pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya ini, pernyataan yang ini. Apakah pernyataan ini cukup untuk menjawab pertanyaan ini? Gitu maksudnya ya. Jadi yang pertama itu ada 2x ditambah y lebih kecil dari 6. Nah, untuk mendapatkan hasil ini kita harus pindahkan dulu x-nya ke kanan. Jadi y lebih kecil minus 2x ditambah 6. Gantilah, misal nih x-nya kita ganti 0, berarti y lebih kecil min 2 kali 0 ditambah 6. Maka y lebih kecil dari 0 ditambah 6, y lebih kecil dari 6. Itu ya hasil yang pertama. Yang kedua, kita buat lagi, y lebih kecil min 2x ditambah 6. Nah, selanjutnya kita ganti y lebih kecil, x-nya kita ganti menjadi 3. Kenapa? Kita mau buat y-nya tuh hasilnya adalah 0. Maka 2 kali 3 ditambah 6. 2 kali 3 tambah 6. Jadi hasilnya y min 6 ditambah 6. Y lebih kecil dari 0. Itu yang selanjutnya. Kemudian pernyataan yang kedua, x tambah 2 sama dengan 0. X ditambah 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan minus 2. Nah, selanjutnya kita buat ke dalam grafik. Tadi kan yang pertama ini ya, y lebih kecil dari 6 dan y lebih kecil dari 0. Kemudian x-nya itu sama dengan minus 2. Nah, x sama dengan minus 2 berarti di sini letaknya kita gariskan. Nah, kalau kita buat grafiknya seperti ini, kita belum tahu nih. Tadi kan pertanyaannya, apa titik P terletak di kuadran kedua? Jadi kalau kita letak grafiknya di sini, kita belum tahu titik P-nya itu di mana. Apakah di kuadran kedua atau di kuadran pertama atau ketiga atau keempat, karena belum jelas P-nya. Kemudian ketika kita buat y-nya itu lebih kecil dari 6, ya kan? Y-nya itu lebih kecil dari 6 dan x-nya itu 0, berarti di sini ya. Kurang ya ini. Nanti kita buat di sini ini 5. Ini 6. Kita buat di sini titiknya. Selanjutnya ketika x-nya 3, y-nya 0. Kalau x-nya 3, y-nya 0 berarti di sini. Nah, garis ini kita satukan. Karena berhubung di sini katanya lebih kecil, maka arsirannya ke sini. Nah, sudah menjawab belum pertanyaannya, apakah titik P terletak di kuadran kedua? Masih kurang jelas. Karena kita masih belum tahu titik P-nya itu berada di mana. Jadi kita sama-sama jawab di sini. Bagian A, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Salah ya, karena pernyataan 1 aja belum cukup tadi. Apalagi ketika pernyataan 2 juga dibuatkan grafik juga tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Berarti ini salah. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pertanyaan 1 saja tidak cukup. Ini juga salah. Kemudian 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Kedua-duanya juga tidak cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Berarti ini juga salah. Bagian D, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Salah, karena tadi keduanya aja sudah tidak cukup menjawab pertanyaan. Gimana salah satunya gitu ya kan? Kemudian pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pernyataan. Benar ya? Karena tadi kan sudah dikatakan pernyataan 1 dan 2 saja itu tidak cukup untuk menjawab pernyataannya. Berarti ini jawabannya E. Untuk soal nomor 7, diketahui 1 per P ditambah 1 per Q. Kurang jelas ya, kita tulis di sini 1 per P ditambah 1 per Q sama dengan 1. Maka perhatikan pernyataan berikut. Dari pernyataan yang ini, yang mana yang benar untuk menjawab pernyataan yang pertama? Jadi kita jawab dulu nih.
untuk pernyataan pertamanya 1/P ditambah 1/Q sama dengan 1. Kita samakan dulu penyebutnya ya, karena sini beda penyebutnya. Kali silang. Berarti di sini ini Q tambah PQ gitu kan, sama dengan 1. Setelah seperti ini kita pindahkan ke sini ke kanan. Berarti ini bagi, pindah jadi kali. Q tambah P sama dengan PQ. Nah, ini jawabannya berarti. Dari pernyataan ini, lihat mana pernyataan yang benar. 1 itu salah, 2 itu salah, 3 salah. Yang benar adalah pernyataan 4. Sama kan? PQ sama dengan Q tambah P atau P tambah Q, itu benar. Jadi kita jawablah pernyataan yang benar yang mana dari pilihan berganda ini. Yang benar itu hanya poin keempat, maka jawabannya di D. 4 saja yang benar. Ini jawabannya. Baik, selanjutnya untuk nomor 8, diketahui ada sudut X, sudut Y, dan sudut Z. Kemudian apakah X sama dengan Y? Putuskan apa pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, cukup nggak gambar ini dengan pernyataan ini? Kita jawab sama-sama. X tambah Y sama dengan 40, kemudian X sama dengan Z. Bagian pernyataan ini sama pernyataan ini tidak ada hubungannya. Jadi pernyataan 1 dan 2 itu tidak bisa kita jawab. Tidak bisa menjawab pertanyaan yang ini. Ya, jadi pernyataan 1 dan 2 tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Maka kita carilah jawabannya dari pilihan bergandanya ini. Untuk menjawabnya itu yang ini. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Berarti ini jawabannya. Karena keduanya belum ada kaitannya. Untuk pertanyaan nomor 9, berapa keliling persegi S? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya, ini pernyataannya. Dari pernyataan yang pertama, luas persegi S adalah 25. Persegi itu rumusnya adalah S dikali S. L-nya itu adalah 25. S pangkat 2, maka 25 sama dengan 5 pangkat 2. Kalau sudah diketahui sisinya, berarti kan kita bisa mencari kelilingnya. Berarti pernyataan pertama bisa dipakai ya. Ketika diketahui pernyataan pertama, bisa menjawab pertanyaan yang di atas. Kemudian yang kedua, luas sebuah persegi yang sisinya 2 kali sisi persegi S adalah 100. Sama ya, ketika luasnya diketahui untuk mencari sisinya, maka bisa kita cari kelilingnya. Jadi untuk menjawab yang ini, salah satu dari pernyataan ini saja sudah bisa menjawab pertanyaannya. Kita lihat di sini pilihannya. Pilihannya itu adalah di D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja juga cukup untuk menjawab pertanyaan. Berarti jawabannya D ya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Selamat sore. Assalamualaikum.